Nyun sewu loh Mbak Pesta ini. Iya. Yang lansia seperti Mbak Pesta gini itu cuma Mbak Pesta aja atau yang lainnya juga ada? Lainnya semua lansia. Mbak Pesta berapa? Saya 65. 65. Ada yang 70. Biarpun sudah lanjut usia, tapi jangan salah, soal mengolah masakan gak bisa dianggap remeh. Mereka tak kalah sama yang muda-muda loh. Menariknya lagi, masakan yang dibuat gak kaleng-kaleng. Makanan tempo dulu yang sudah sulit ditemukan dan tidak semua orang bisa membuatnya. Seperti gejok gandum misalnya, konon menu istimewa ini favoritnya para Raja Mataram Jogja. Tapi ini seperti gacok garam ini kan makanan keraton ya? Iya. Dijual bebas gini boleh ya Mbak ya? Boleh. Tapi ini enggak tiap warung ada. Tiap warung enggak? Enggak, mesti ada. Menurut Mbak Parti atau Mbak Pesta nih ya? Ya. Ini tuh susah nggak sih bikin gejok gandum? Ya susah-susah. Ya enggak. Susah-susah gampang? Ya susah-susah gampang. Susahnya apa? Susahnya ini harus pelan-pelan, harus sabar. Nah, waktunya jangan terus tergesa-gesa. Pokoknya harus menghadapi yang sabar. Sabar. Iya. Mbah Parti atau yang akrab dipanggil Mbah Pesta sudah berpengalaman hampir setengah abad sebagai juru masak aneka makanan tradisional khas Jawa. Bagi nenek 65 tahun ini, memasak merupakan ritual hati yang mengedepankan cipta, rasa, dan karya. Hati yang tulus dan gembira akan menghasilkan cita rasa yang lezat juga istimewa. Menurut Mbak Pesta sebenarnya masakan Jawa itu tuh berpengaruh nggak sih sama orang yang masaknya, cara masaknya tadi kata Mbak Pesta harus sabar segala macam. Iya. Zaman dulu begitu atau gimana? Iya, memang dari dulu kalau mbak-mbak masak itu ya harus sabar, jangan tergesa-gesa, kan beda rasanya. Kalau cepet matang, cepet itu nggak sama. Oh, mempengaruhi di rasa. Iya. Ya? Kalau gini harus hatinya tabah, sabar, pokoknya hati-hati kan jaga rasa. Itulah kunci rahasia eksisnya kedai makan yang ada di kawasan Pakem Binangun, Sleman, Yogyakarta. Warung makan sederhana dengan suasana ala pedesaan dan menu ala rumahan. Dari puluhan jenis makanan yang tersedia, gejok gandum yang paling laris. Hidangan spesial khas Keraton Yogyakarta, kesukaan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berisikan bola-bola daging sapi yang dimasak dengan kuah santan kaya rempah. Meski tampilannya sekilas mirip bakso dengan kuah garang asem, tapi ternyata gejok gandum punya rasa dan sensasi yang berbeda karena ada cara dan teknik khusus dalam membuatnya. Kalau bedanya sama bakso sama garang asem apa ya? Karena dia kok kayak perpaduan antara dia ada bakso. Kalau bakso kan itu digiling, ada gilingan sendiri. Kalau ini daging sapi dicacah. Dicacah. Iya, cuma dicacah jadi nggak halus. Oke, terus nggak pakai tepung? Ini, cuma pakai sedikit, pakai telur untuk mengikatnya. Iya, jadi kalau bisa bakso lengket kan tepung ya. Secara harfiah, gejok berarti dicincang dan gandum artinya manis. Membuatnya tak bisa sembarangan. Daging sapi bagian khas dalam atau paha menjadi pemeran utama karena bagian daging memiliki tekstur yang padat namun tetap empuk dan manis. Sedangkan bumbu rempah andalan Mbah Parti yaitu ketumbar. Kenapa bedanya digiling sama dicacah kenapa? Lebih manis dicacah. Terus dagingnya mau yang baru. Harus yang baru. Iya, bukan yang itu lama. Setelah daging cincang tercampur rata dengan telur dan bumbu rempah, adonan dibentuk bulat-bulat seperti bakso, lalu direbus ke dalam racikan kuahnya. Tentu, kuah dalam gejok gandum juga penting karena bisa memperkaya rasa. Rahasianya ada pada penggunaan santan kelapa murni dengan bumbu aneka rempah. Memasaknya pun harus diaduk agar santan tidak pecah. Ini santannya harus kental atau encer biasanya? Kental. Oh, santan kental. Kental, iya. Oke, ini giling atau parut nih? Parut sendiri. Oh, parut. Iya. Menurut Mbak Pesta beda nggak santan giling sama parut? Beda, lebih manis ini. Oh, rasanya lebih manis gitu ya kalau lebih diparut. enak ini diparut sendiri. Diparut manual. Iya. Setelah 15 menit olahan matang, masih ada proses lainnya yaitu pengukusan. Sebagian kuah dan bola daging dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus sekitar 5 menit. Tujuannya supaya gejok gandum tetap hangat serta mengeluarkan aroma sedap.
Satu. Ternyata. Dua. Oke. Sebelum panggang di bawah kepanasan. Ini saudara-saudara ditekuk begini. Ini kok tumpah loh. Ini diginikan dulu. Terus dipegang gini. Ya, taruh sini. Oke. Kirain tuh pakai sini. Enggak. Tumpah. Tuh kan, begitu ditekuk dia keluar ke depan. Depan yang ditekuk dia keluar ke samping. Wah, sekilas seperti teknik membungkus garang asem ya. Tapi rasa dan isiannya tentu berbeda. Kuah gecok ganem lebih kuat rasa bumbunya. Dan bola dagingnya yang empuk plus tekstur daging cincangnya masih terasa. Jadi rasanya yang ada di dalam satu bungkus tuh apa aja kalau gecok ganem? Gecok ganem rasanya ya ini kan Gurih, gurih manis. Dapat gurihnya, oke. Ada asamnya sedikit. Ada ini daun jeruk kan seger. Lebih wangi, seger. Pedes nggak ada ya? Pedes ada kan, kasih cabai. Dibungkusnya pakai cabai utuh ada gitu. Pedes, asem, seger. gurih, asin. Iya. Ini kalau menurut saya kayak perkawinan antara bakso dan juga garang asem. Jadilah gecok ganem. Sekilas hampir mirip kuah lodeh. Iya, tapi lebih kuat dan ada rasa ketumbarnya. Mirip kuah lodeh, tapi ada sensasi rasa daging mungkin dari ini ya. Gitu, ya. Terus kecut-kecut asam dari apa ya? Jeruk. Bukan jeruk. Belimbing sayur. Selain Mbak Parti, masih ada 7 lansia lainnya. Bahkan ada yang paling sepuh berusia 75 tahun. Masing-masing berbagi tugas dalam mengolah masakan. Ada yang memasak nasi, aneka lauk pauk dan sayur, meracik sambal, sampai pembuat minuman dan aneka jajanan pasar. Keren ya? Seperti Mbah Tutik nih, nenek 65 tahun yang punya skill membuat masakan Jawa. Salah satu masakan andalannya, botok kukus. Alih-alih menggunakan kelapa muda parut seperti botok pada umumnya, Mbah Tutik punya resepnya sendiri, yaitu menggunakan tahu dan telur asin. Bu Tuti, sebenarnya sama nggak sih botok biasa sama botok telur asin yang kita bikin ini? Beda Mas, soalnya botok sini itu nggak pakai kelapa tapi pakai santan. Kalau botok khas Jogja kan pakai kelapa parut. Kalau ini pakai santan. Oh, justru pakai santan. Emang nanti rasanya beda, Bu? Beda. Iya, lebih gurih. Lebih dapat yang santan. Oh, jadi nggak dalam wujud serabut-serabut yang diparut itu nggak ya? Ini kita aduk-aduk, isiannya apa, Bu Tuti? Ini isiannya tahu putih dihaluskan sama putih telur asin. Putih telur asin? Iya. Semua tangan para juru masak super gesit dan terampil. Menariknya, makanan berbungkus daun dan serba kukus yang paling banyak dibuat. Bukan tanpa alasan, warung ini juga mengedepankan makanan sehat yang baik untuk tubuh. Kalau orang zaman dulu kan umurnya juga panjang. Oh tuh, ngefek loh. Teknik masak itu ternyata ngefek ke harapan hidup gitu ya. Jadi masakan yang digoreng kayak seperti sekarang itu pakai minyak itu sebenarnya nggak sehat ya, Bu ya? Iya, kurang. Orang dulu tuh dikukus, direbus dengan daun pisang seperti ini. Meskipun baru eksis selama 5 tahun, ratusan pengunjung dari berbagai daerah datang dan rela antri setiap harinya. Tak hanya dari menu istimewa yang menarik pelanggan saja, ternyata ada makna di balik nama warung yang ikonik. Ini pedas. Dan akhirnya biasanya yang masak itu yang Mbak Parti ini. Nah kalau datang tuh teman-teman Mbak Pesta, itu sebenarnya idiom itu jadi. Karena Mbak Parti. Iya. Parti bahasa Inggrisnya pesta. Iya. Tukang masak itu tuh dari jam terbang juga, Mas. Nggak cuma ngelihat orang ngelihat YouTube, ngelihat resep-resep terus melakukan masaknya. Tapi ini lebih kayak track record memasaknya itu juga udah skillnya itu udah terasah. Jadi mereka kan udah lama berkecimpung di dapur, mengenal masakan, itu juga yang paling penting. Nah, juru masak yang rata-rata sudah lanjut usia dinilai lebih berpengalaman dan terampil, terutama untuk jenis masakan Jawa tradisional yang menjadi sajian utama. Kayak bikin sebagai anak rantau, jadi kita kayak kangen rumah, jadi bisa mengobati rasa kangen rumah homesick gitu. Harganya masih masuk sih di kantong mahasiswa, Mas. Iya, terjangkau banget ya. Warung sederhana telah membuktikan kearifan lokal serta tradisi leluhur masih diminati banyak orang. Pesona dan rasanya tetap nikmat, bahkan tak kalah dengan gempuran pengaruh era modern.